Bisa melihat sisa umur orang atau sisa saldo orang? Sisa umur aja deh, jadi gue bisa peringatin kalau ajal mereka udah deket. Kamar kamu itu ya berantakan banget. Mama udah capek bilangin kamu tiap hari. Kayaknya umur mama udah gak lama lagi deh karena marah-marah terus sama kamu. Ah, masa sih aku gak percaya umur mama udah deket? Kalau gitu aku bakal lihat. Emangnya kamu bisa lihat? Ya bisa dong. Tuh kan umur mama masih sisa 50 tahun lagi. Itu artinya mama bisa hidup selama 1 abad. Hah, yang bener kamu nak. Ya ampun, mama udah capek hidup. Hush, mama gak boleh bilang gitu, kan ada aku. Hai Vel, kita berangkat ke sekolah bareng yuk. Ayo, tapi sebelum itu gue mau lihat sisa umur lo dulu. Astaga, sisa umur lo sisa 1 jam. Lo harus berlindung dari bahaya. Apaan sih lo gak jelas banget, gue gak percaya. Gue beneran bisa lihat sisa umur seseorang. Lo harus percaya sama gue. Ya udahlah kalau gitu gue ke sekolah sendiri aja. Gue nggak mau ditakut-takutin sama lo. Bye. Aduh, kenapa dada gue sakit ya? Tuh kan gejalanya udah muncul. Lo harus hati-hati, Kay. Maut kan nggak bisa dihindarin, Vel. Ya udah deh kalau gue harus mati sekarang juga nggak apa-apa. Kalau sisa umur gue sendiri tinggal berapa ya? Hah, 1 hari? Yang bener aja. Feli, sebentar lagi mama bakal pergi selama 1 minggu. Jadi peran mama bakal digantikan sama yang lain ya. Yang lain itu maksudnya siapa, Mah? Siapa lagi kalau bukan Bu Sumi tetangga kita? Oh, iya nggak apa-apa sih. Soalnya Bu Sumi itu orangnya baik. Kalau dia jahat, mama nggak mungkin minta jagain rumah ini ke dia. Bapak harus nolongin saya. Kemungkinannya kita bakal kedatangan penjahat dalam 1 hari, Pak. Yang bener aja kamu. Emang kamu dukun bisa meramal-ramal kayak gitu? Saya serius, Pak. Aduh, sisa umur Pak Satpam juga 1 hari loh. Maksudnya saya bakal meninggal besok? Bener banget, Pak. Itu artinya kita meninggal bareng. Wah, kalau gitu saya harus siapin peti mati saya. Bu Sumi udah datang. Kok ibu datangnya dengan tangan kosong aja sih? Kalau ada apa-apa kan saya tinggal pulang ke rumah saya. Terus semuanya juga udah tersedia di rumah ini. Ibu bakal tetap di rumah ini sampai mama datang kan? Kalau gitu harusnya sisa umurnya sama. Loh, kok nggak muncul-muncul sih? Maksud kamu apa? Nggak apa-apa Bu, saya cuma ngehalu. Kalau dia beda sendirian berarti dia yang menghabisi kita semua dong. Kalau gitu gue harus singkirin dia duluan. Pak, saya nggak bisa lihat umurnya Bu Sumi loh. Kebetulan saya baru datang dari dukun dan diberi kacamata ini. Katanya harus diberikan ke kamu. Hah? Emangnya kacamata ini punya kekuatan apa? Saya juga nggak tahu. Kamu pakai aja kacamata itu buat melihat sisa umurnya Bu Sumi. Oke, saya bakal mempercayai kacamata super dari dukun ini. Saya bakal pakai. Bu Sumi, kebetulan banget ketemu ibu di sini. Saya butuh bantuan ibu. Yes, udah loading. Ini sebentar lagi bakal muncul kan? Wah, gue bisa melihat umur seseorang. Kira-kira umur mama berapa ya? Kenapa kamu kepo banget sama umur asli mama? Soalnya, umur mama udah 50 tahun. Ya ampun, aku pikir masih 25 tahun. Soalnya mama kelihatan muda banget. Kamu bisa aja. Kalau gitu uang jajan kamu mama bakal tambahin deh. Asik, makasih banyak ya, Ma. Oke, berhenti dulu. Gue mau lihat umur lo. Jangan, umur gue itu adalah privacy. Udahlah, nggak apa-apa kan kita temenan deket. Umur lo 19 tahun. Harusnya kan 17 tahun. Berarti lo nggak naik kelas selama 2 tahun dong. Bukan gitu, Vel. Gue itu telat masuk sekolah. Jadi gue lebih tua deh daripada kalian. Oh, kirain lo nggak naik kelas. Ben banget kamu hari ini nggak telat. Iya, Pak. Karena hari ini saya punya urusan yang penting. Umur Bapak itu 17 tahun. Kok 17 tahun udah jadi satpam? Karena saya harus menafkahi adik-adik saya yang masih sekolah. Itu artinya Bapak putus sekolah dong. Iya, betul sekali. Kamu jangan jadi kayak saya ya. Iya, enggak kok, Pak. Hai Jess, kita udah lama gak ketemu. Tapi kenapa muka lo pucet banget? Lo lagi sakit ya? Jess, gue ngomong kok gak dijawab sih? Umur lo juga strip gak kelihatan. Ya elah, gak tahu sopan santun malah pergi tanpa pamit. Kita absen dulu ya. Jessie? Mana yang namanya Jessie? Kayaknya dia gak masuk sekolah deh, Bu. Dia masuk ke sekolah kok. Tadi gue barusan ngobrol sama dia. Kalau gitu kamu pasti tahu kan lokasinya Jessie ada di mana? Ya nggak tahu, Bu. Emang saya cenayang. Tadi saya ketemu sama dia di kantin sih. Ya sudah, kalau gitu ibu kasih kesempatan kamu buat keluar kelas dan cari Jessie-nya. Asik, bisa jalan-jalan. Ups, enggak Bu. Saya bakal cari si Jessie. Jessie. Aduh, kemana sih si Jessie? Nah, itu dia. Tapi kenapa dia terbakar di tengah matahari? Jangan-jangan gue bakal makin kaya kalau gue dandan atau berantakan. Karena gue anaknya suka dandan dan gue cewek banget. Jadi gue bakal pilih dandan deh.
Mah, mulai sekarang mama nggak usah kerja lagi ya, karena aku bakal menghasilkan uang yang banyak. Hah? Emangnya kamu bisa menghasilkan berapa sih? Pokoknya tak terhingga deh mah, yang pasti sih sampai kita jadi kaya. Wah, mama bangga banget atas pencapaianmu. Pokoknya mama harus pamer ke tetangga nih. Tunggu mah, jangan pamer dulu, kan kita belum kaya. Aku juga belum dandan. Sekarang saatnya gue dandan yang cantik. Ngapain lo bawa lipstick ke sekolah? Nanti lo bisa disita sama guru BK loh. Gue nggak peduli karena gue harus dandan kalau mau dapetin uang. Jadi nggak dandan nggak makan nih. Lebih tepatnya dunia ini milik si cantik. Jadi kalau lo cantik lo bakal dihargain. Ya ampun, padahal lo kalau gak dandan pun udah cantik, Vel. Omong kosong. Hai, kamu mau nggak jadi pacar aku? Ya ampun, aku udah suka sama kamu dari TK loh. Dan baru ditembak sekarang ya nggak apa-apa sih. Jadi aku bakal terima. Kalau gitu bagiin harta kekayaan kamu dong. Tunggu, maksud kamu apa? Kamu bakal makin kaya kalau kamu dandan kan? Jadi sekarang kekayaan kamu udah berapa? Ya ampun, ternyata kamu deketin aku cuma pengen hartaku. Bisa dibilang iya. Kalau gitu kita putus. Aku nggak mau berbagi hartaku sama kamu. Nah, sekarang gue udah dandan, tapi kenapa saldonya masih loading ya? Vel, sekarang muka lo udah cantik dan bersinar banget. Bagiin rahasianya ke gue dong. Ah, lo bisa aja. Kecantikan gue itu rahasianya ada di sini. Ini adalah lip cream dari Vocalour yang punya airy lip sensation, lembut dan cocok banget buat bibir yang gelap. Dan pilihan warnanya juga banyak loh, lihat deh hasilnya bagus banget. Next ada lip tint dari Vocalour, ini tuh watery to blur. Aplikatornya ringan seperti bulu. Mereka juga punya harga bundle yang cuman harganya 100.000 aja loh. Yuk cobain. Wah. Loh Bu, itu kan tas saya. Iya, dan kamu tahu apa kesalahanmu? Enggak, emangnya saya salah apa? Kamu membawa banyak sekali make up dan itu sangat dilarang di sekolah kita. Oh, saya bawa make up itu karena saya... saya nggak terima alasan apapun. Jadi make up kamu saya sita. Tapi Bu, saya perlu make up itu loh. Make up itu adalah sumber kehidupan saya. Saya nggak kasihan sama kamu. Make up lo disita sama Bu Guru ya? Iya, lo tau dari mana? Gue nguping pembicaraan lo sama Bu Guru dan gue kasihan banget sama lo. Iya, emang gue kasihan banget sih. BTW sekarang tuh lagi ada event dimana kalau lo dapat 1M lo bakal dikabulin keinginannya apapun itu. Yang bener, saldo gue sekarang udah 900 juta. Gue bakal makin kaya tiap gue dandan. Kalau gitu bagus dong, gue bakal pinjemin makeup gue ke lo. Wah, terima kasih banyak ya atas kebaikan lo. Tapi kenapa eyeshadow paletnya agak berbeda ya? Jadi lo mau pakai atau enggak tuh makeup? Iya, gue bakal pakai. Bisa melihat anggota rumah atau anggota sekolah? Anggota rumah aja deh, kayaknya lebih seru. Gue sedih banget soalnya gue anak tunggal, jadi gue nggak punya adik dan kakak deh. Masa sih gue nggak percaya? Oh iya bener lo, jujur. Anggota rumah lo ada 3, yaitu mama, papa, dan lo. Kok lo bisa tahu sih, Vel? Keren banget. Iya, soalnya gue punya kekuatan baru bisa melihat anggota rumah seseorang. Wah, kalau gitu lo bisa mendeteksi kalau misalnya ada suatu kebohongan dalam suatu keluarga. Gue udah lihat anggota rumahnya semua orang. Kira-kira anggota rumah gue sendiri berapa ya? Loh, kok cuma 1? Harusnya kan 4. Gue tinggal bersama ayah, mama, dan adik, dan gue. Aneh. Mama, aku boleh tanya sesuatu nggak? Boleh nak, tanya apapun bakal mama jawab kok. Anggota rumah kita ada berapa mah? Ya ada 4 dong. Ayah, mama, kamu, dan adik. Kalau gitu aku bakal lihat anggota rumahnya mama. Hah? Kok gak bisa muncul sih? Oh alah, kamu punya kekuatan bisa melihat anggota rumah seseorang ya? Mungkin kekuatan kamu lagi error? Masa sih kekuatan yang dikasih sistem bisa error? Jess, gue butuh bantuan lo. Bantuan apa lagi sih? Sebentar aja, lo cuma perlu diam aja kok. Anggota rumah lo ada 5, emang bener? Kenapa lo ngebet banget pengen tahu? Jangan-jangan lo mau jahatin keluarga gue ya? Enggak, gue lagi nguji kekuatan anggota rumah gue. Iya bener, anggota rumah gue itu ada 5. Ayah, ibu, anjing, gue, dan pacar gue. Lo tinggal serumah sama pacar lo? Oh, oke. Emang apa salahnya? Nggak ada. Makasih ya udah tolongin gue. Jadi gue tahu kekuatan gue itu nggak rusak. Gue harus cari tahu kenapa angka 1 ini tertera di sini. Ini aneh banget, masa gue tinggal sendirian padahal kan lengkap keluarganya. Kalau gitu gue harus cari akta kelahirannya supaya membuktikan. Loh, kok cuma ada akta kelahiran gue sih? Akta kelahiran yang lain mana? Kakak lagi ngapain? Nggak ada kok. Kakak lagi nyembunyiin apa tuh? Nanti aku bilangin mama loh. Ini cuma buku biasa kok, Dek. Emangnya mama kemana? Mama ada di ruang tamu. Oke, makasih ya infonya. Kak, jangan temuin mama karena mama lagi sibuk.
Hah? Sibuk ngapain? Biasalah kalau jam 12 siang kan dia gak boleh diganggu. Ya udah kalau gitu kakak lihat anggota rumah kamu ya. Loh, kok sama kayak mama sih nggak ada? Hah, kakak harus simpan kekuatan itu, jangan dipakai kak. Emangnya kenapa? Mas Buloh. Sekarang udah sore jadi nggak apa-apa dong gue ganggu mama gue. Mah, iya kenapa nak? Kenapa akta kelahirannya cuma ada punya aku? Punya mama, adik, dan ayah di mana? Sepertinya sekarang adalah saatnya kamu tahu kalau sebenarnya ayah, mama, dan adik itu adalah... Wah, gue dapat jatah minum yang sedikit nih. Itu artinya gue harus irit-irit kan? Saya dapat info, katanya di pinggir jalan banyak yang bagi-bagi minuman gratis loh. Hah? Minuman gratis? Tapi kalau jatah minumnya dikit percuma dong. Ya ampun, padahal saya udah rela-relaan kena polusi, bikin muka jadi kusam dan komedoan demi info ini loh. Oh alah, bapak tenang aja, mending bapak pakai masker skintific kayak saya nih. Jadi komedonya bisa terangkat. Sini saya pakein. Saya udah pakai nih, kamu emang jago kalau masalah masker. Tapi sayang, jatah minumnya dikit, jadi gak bisa pamer kayak saya. Emang bapak dapat berapa jatah minumnya? 500 jatah minum. BTW makasih ya udah rekomen masker itu, tampilan bapak jadi lebih fresh dan bebas komedo. Aduh, perut gue kembung nih. Ini aneh, kenapa perut kalian semua bisa kembung? Soalnya gue dapat jatah minum yang banyak, Vel. Loh, bagus banget dong kalau banyak. Bagus dari mana? Kita harus menghabiskan jatah minum ini dalam seharian. Dan gue dapat 1000 jatah minum. Gimana cara gue habisinnya? Wah, berarti gue beruntung dong cuma dapat 3 jatah minum. Ternyata jatah minumnya berkurang tiap tegukan. Jadi jatah minum gue udah habis deh. Astaga, keren banget. Kalau gitu lo yang bakal dapat imbalannya, Vel. Imbalannya apa? Gak ada yang tahu, tapi katanya sih gede banget imbalannya. Oke, gue harus cari siapa yang ngasih imbalan itu secepatnya. Permisi, saya cari orang yang jatah minumnya habis. Jangan-jangan ibu guru yang mau ngasih imbalannya. Emangnya kenapa, Bu? Semua orang yang jatah minumnya habis harus kumpul di lapangan basket. Hah? Kumpul di lapangan basket? Buat apa? Karena jatah minum kamu masih ada, jadi kamu gak boleh tahu. Oke, kayaknya bu guru bukan mau ngasih imbalan deh. Pokoknya gue harus ngintip. Lo lagi ngapain, Vel? Gue lagi ngintip ke dalam aula tuh. Gue kepo banget mereka lagi ngapain. Mereka itu jadi anak buahnya bu guru. Apa? Jadi kalau jatah minumnya habis itu bakal jadi anak buahnya bu guru? Terus mana imbalan yang dijanjikan? Lo harus bertanding lagi sama orang-orang yang jatah minumnya udah habis buat mendapatkan imbalan itu. Saya kehilangan satu orang yang jatah minumnya sebenarnya udah habis tapi malah dipalsuin. Jadi pasti ada di antara kalian. Kalau gue minum padahal jatah minumnya udah habis, Kita uji aja, Bu. bakal terjadi apa Oke, ya? kalau gitu saya akan melakukan pemeriksaan dimulai dari Feli. Feli, silakan minum untuk membuktikan jatah minummu masih ada atau tidak. Minum? Oke, Bu. Jatah minum gue kan udah habis, jadi kalau gue minum bakal terjadi apa ya?